Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi MI Khadijah yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian dimanapun kalian berada. Pada bulan Maret ini umat Islam sedunia memperingati peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang memperlihatkan betapa Allah sangat maha besar. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Peristiwa yang menjadi tonggak diwajibkannya ibadah sholat 5 waktu bagi seluruh umat Islam. Apakah itu? Ya, peringatan Isra Mi'raj. Walaupun kita terbatasi oleh ruang, tapi semoga peringatan Isra Mi'raj secara virtual kali ini bisa menginspirasi kita untuk semakin yakin akan kebesaran Allah, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita untuk terus menjaga tiang agama Islam, yakni sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 10 Kenabian. Nah, anak-anakku, tahukah kalian apakah Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram di Mekah menuju Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah tahun duka cita atau Amul Husni. Pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh pamanda tercinta, yakni Abu Thalib. Selang kemudian sang istri Khadijah yang selalu mendukung perjuangan beliau meninggal dunia pula. Setelah wafatnya 2 orang kesayangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gangguan orang kafir Quraisy kepada beliau semakin keras. Tidak ada hari berlalu tanpa siksaan, ancaman, dan gangguan dari kaum Quraisy, termasuk penolakan dari kaum Quraisy yang dengan sengaja mengusir beliau dengan melempari batu hingga Rasulullah terluka. Kesedihan Rasulullah mencapai puncaknya. Namun Rasulullah selalu berdoa, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah, tempat memohon perlindungan. Pada suatu malam, Rasul mengunjungi Ka'bah. Karena mengantuk, Rasulullah tertidur di Hijr Ismail. Pada saat itulah malaikat Jibril menemui Nabi dan mengajak Nabi pergi. Malaikat membelah dada Rasulullah, mengeluarkan hati beliau.
lalu dicuci dalam bejana emas dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nabi Muhammad pun bangkit dan berdiri di samping Jibril. Malaikat pembawa wahyu ini mengajak beliau menuju pintu masjid. Di sana sudah siap tunggangan Rasulullah, yaitu burung. Kecepatannya sejauh mata memandang, lebih cepat dari cahaya. Perjalanan agung pun dimulai. Bersama Jibril, Rasulullah melakukan perjalanan ke utara Yasrib dan Haibar hingga ke Yerusalem, tepatnya Masjidil Al-Aqsa. Kemudian Rasul bertemu para nabi pendahulunya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ketika sholat di Baitul Maqdis, seluruh nabi menjadi makmum Rasulullah, dan Rasulullah menjadi imam sholat bagi para seluruh nabi. Setelah Nabi keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendatangi beliau dengan membawa 2 buah cawan. Cawan yang satu berisikan khamar dan yang satunya lagi berisi susu. Nabi memilih cawan yang berisi susu. Malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, "Sungguh engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam." Perjalanan pun dilanjutkan dengan Mi'raj, yakni perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Disinilah Rasulullah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Mi'raj adalah perjalanan melintasi dimensi ruang dan waktu. Perjalanan yang mengantarkan Rasulullah menembus langit ke-1 hingga langit ke-7. Pada lapisan langit ke-1, Nabi bertemu dengan siapa? Ya, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Adam alaihi salam. Di lapisan langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu di lapisan langit ketiga bertemu dengan siapa ya? Di lapisan langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berturut-turut Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi. Tidak hanya pertemuan dengan para nabi terdahulu yang membuat Rasulullah takjub akan kebesaran Allah, namun pada perjalanan tersebut Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar, wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka dan tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan pernah memberi pertolongan sedikit pun. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang-orang yang memukul kepalanya sendiri dengan keadaan besi. Kepalanya hancur, isinya terurai, kemudian pulih lagi, kemudian dihancurkan lagi, dipulihkan lagi, berulang-ulang kali seperti itu tiada. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka? Apakah siapa siksa mereka? Malaikat Jibril itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau melihat satu kaum yang memiliki kuku dari tembakau yang di tengahnya mereka mencakar wajahnya dan dada mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa mereka? Wahai Jibril. Ya, Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri dan melanggar kehormatan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, sahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Al-Albani.
tujuan perjalanan dari Isra Mi'raj adalah Sidratul Muntaha, yaitu menerima perintah sholat wajib 50 waktu yang kemudian diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hingga Allah berfirman, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu ini untuk sehari semalam, maka setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat." Nah, anak-anakku, peristiwa Isra Mi'raj merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, sebuah hiburan dan penguat Rasulullah dalam menghadapi segala tantangan dalam dakwah Islam. Salah satu hikmah Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ibadah yang amat penting karena disampaikan oleh Allah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, mengerjakan sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim. Mengerjakan sholat sama dengan menegakkan agama. Anak-anak saya, demikian kisah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang tidak ada duanya dalam sejarah. Ingat baik-baik pesan Isra Mi'raj. Laksanakanlah sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita.